Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana penonton, sehat ya? Kita mau ngomongin satu detik-detik runtuhnya rejim Jokowi yang penuh dengan kezaliman itu pada tanggal 20 Oktober ya. Saya sambil sarapan bubur ayam ya. Hari ini nggak jualan bubur ayam karena mata saya bengkak ya dari kemarin hari Jumat ya. Yang kedelai ya kan, untuk bawang merah ini. Jadi sebagai manusia politik, Jokowi ini memang aneh ya. Kelebihannya itu apa sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita flashback sedikit ya. Yang membawa dia ke Jakarta itu kan sebenarnya Prabowo sama Hasyim Jaya Hadikusumo, dan kemudian mereka keduanya dikhianati oleh Jokowi saat Jokowi itu diajak ngomong sama Hasyim ya. Hasyim itu yang membela, yang membuka rekening 19 miliar untuk mendorong Jokowi menjadi gubernur DKI. Ini kata Hasyim, dibuka rekening di teras Bank Mandiri itu. Ini videonya sudah saya muat di pesantren Jolali ya. Hasyim didampingi anaknya siapa tuh yang perempuan tuh. Jadi waktu jadi gubernur, dan wakilnya Ahok, pada tahun kedua lebih gitu, Hasyim datang kan ke balai kota memastikan apakah Jokowi akan maju menjadi calon presiden. Jawabnya Jokowi di balai kota, presiden apa? Hahaha, sambil ketawa gitu kata Hasyim. Presiden taksi. Dulu ada perusahaan namanya Presiden Taksi ya. Tapi seminggu dua kemudian setelah pertemuan itu, tiba-tiba ada pengumuman mengejutkan. Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden didukung oleh Megawati, oleh PDIP. Ini mengejutkan Prabowo yang mau maju menjadi calon presiden, ya kan? Tahun 2014 ya. Dan mengejutkan Hasyim, adiknya itu. Adiknya apa kakaknya? Berarti Prabowo akan berhadapan dengan Jokowi. Dan inilah pengkhianatan Jokowi yang pertama. Mungkin yang pertama, saya nggak tahu. Karena dia dibela ke Jakarta, dibela oleh Jokowi, ya oleh siapa? Jokowi dibela oleh Prabowo dan Hasyim
dengan di backup oleh Partai Gerindra sehingga menang jadi Gubernur DKI lawan Fauzi Bowo kan. Singkat cerita dia jadi presiden mengalahkan Prabowo, dan kemudian Prabowo bertarung lagi lawan Jokowi di periode kedua dan dikalahkan lagi oleh Jokowi. Tapi rupanya Prabowo nggak kurang akal. Dia menyusun strategi baru masuk ke kubu lawannya. Dan dia sudah berhitung tahun 2024 Jokowi nggak akan bisa lagi jadi presiden, dan kemungkinan dia melakukan investasi ya, sebagai menterinya Jokowi, dan risiko yang dia ambil adalah dia dicap sebagai pengkhianat oleh pengikut Jokowi yang membela dia tahun 2019. Dengan sangat pragmatis, Prabowo pun mau berkolaborasi dengan Jokowi yang membela habis-habisan, ya kan, Gibran. Di mata Prabowo nggak penting, yang penting saya jadi presiden kan gitu. Saya belain Jokowi sekarang. Dan Prabowo tujuan tercapai, Jokowi juga tujuan tercapai, menjadikan anaknya wakil presidennya Prabowo meskipun dengan segala cara. Sekaligus dia melakukan pengkhianatan yang kedua terhadap PDIP dan Megawati. Siapa? Ya Jokowi itu. Yang pertama dia melakukan pengkhianatan terhadap Gerindra dan Prabowo. Dan yang kedua dia melakukan pengkhianatan dengan membela Prabowo dan meninggalkan Ganjar Pranowo yang harusnya dia dukung karena dia adalah kader sebagai presiden, adalah kader yang didukung oleh Megawati saat dia jadi gubernur. Jadi Jokowi melakukan pengkhianatan dua kali, yaitu dia menusuk dari belakang Prabowo yang sudah membesarkannya, membawanya ke Jakarta dari Solo dan membackupnya menjadi gubernur. Dan Jokowi kemudian menusuk Megawati dari belakang demi ambisi kuasanya menjadikan Gibran menjadi wakilnya Prabowo. Jadi manusia yang satu ini memang manusia yang sejak awal tidak setia ya terhadap nilai-nilai, dan akhirnya dia akan menuai apa yang dia tanam, dan akhirnya pendukung-pendukungnya pun tidak setia. Pendukung-pendukung awal itu kemudian berbalik semua di ujung kekuasaan Jokowi, dan tak satu pun sekarang 15 hari menjelang dia kehilangan kekuasaan berpindah ke Prabowo, tak satu pun pendukung-pendukung Jokowi itu membela Jokowi ketika Jokowi diserang oleh civil society, oleh netizen. Tak satu pun yang berani membela Jokowi di saat Jokowi sebentar lagi tenggelam dan diserang habis-habisan. Malah kata Amin Rais dalam Amin Rais Official, saya dengar saat saya mau tidur semalam jam 9, saya dengar sambil tiduran jam 9 ya, di Amin Rais Official itu tanggal 21 Agustus 21 21 Oktober
Amin Rais mendorong supaya masyarakat berbondong-bondong menggeruduk KPK supaya Jokowi dan keluarganya diseret ke pengadilan karena dosa-dosa politik dan pengkhianatan yang dia lakukan, bukan saja terhadap partai di awal itu, yaitu Partai Gerindra dan PDIP, tapi dia juga melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari Front Laskar Front Pembela Islam.
dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta. Terima kasih ya kepada Ibu Diah Listiorini yang sudah memesan buku biografi politik Anies Baswedan senilai 200.000. Terima kasih, dan moga-moga bisa cukup sabar ya, karena sedang kami persiapkan langsung 3 naskah, 3 buku. Buku pertama untuk sementara berjudul Anies Menangis di Depan Najwa Shihab, atau judul pertama adalah Selamat Tinggal PKS, Engkau Telah Campakkan Anies Seperti Kucing Kurap Demi Dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah judul pertama atau judul kedua yang lebih menarik? Kemudian terima kasih juga ke Ibu Dini ya, tadi Ibu Diah Listiorini di Semarang ya. Kemudian yang sudah pesan lagi adalah Ibu Dini di Jakarta Timur ya, lengkap alamatnya. Terima kasih juga Bapak Haji Harun Yusa, dan sebelumnya adalah Bapak Nana Suparna yang belum mengirimkan ini ya, nomor alamat. Dan perlu kami tegaskan, harga bukunya sekarang 150.000 dan ongkos kirimnya 50.000 ya. Untuk Indonesia bagian timur ongkos kirimnya 100.000 ya minimal, karena memang mahal ya untuk Halmahera sampai Papua. Harga bukunya 150.000, untuk Jawa dan Sumatera 50.000 ongkos kirimnya. Terima kasih, moga-moga bukunya lekas terbit sebelum 20 Oktober ya, insya Allah. Silakan bagi yang ingin transfer, kami tunggu. Kami sudah menulis 50 buku, termasuk biografi politik Menteri Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra yang kami tulis sendirian 200 halaman dan sudah di launching di Perpustakaan Nasional beberapa tahun yang lalu. Dan juga buku tentang Prabowo 5 tahun yang lalu kami tulis judul Prabowo Mencoba Tidak Menyerah. Kami tunggu transferannya sekarang ya. Bismillah. Karena uang yang masuk baru bisa untuk nyetak. Sehari-harinya saya tukang bubur ayam. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.